Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu. Pertama-tama kita panjatkan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, hingga bisa berkumpul dalam rangka penyuluhan narkoba atau narkotika. Yang pertama yang kita hormati adalah Bapak Kepala Sekolah, Bapak Guru, Bu Guru, khususnya adik-adik yang kami hormati dan kami cintai. Sebelum kita ke materi, mungkin sebaiknya kita perkenalan dulu. Karena kalau tidak kenal maka tak sayang. Nama saya adalah Ibda Iwayan Sudarmawan, jabatan Kanit Bimas Polsek Tenggarong Seberang. Istri 1, anak 2. Alamat Jalan Lauipuh, RT 62 Tenggarong. Mungkin itu perkenalan singkat. Mungkin untuk selanjutnya kalau yang ada mau kenal silakan bisa berhubungan langsung. Mungkin adik-adik kita langsung ke materi aja. Yang kita bicarakan adalah materi narkoba. Mungkin adik-adik banyak sudah mendengar apa itu narkoba, sering mendengar dan jangan mencoba. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ya, ini namanya narkotika. Materi nanti saya jelaskan, saya baca dulu, habis itu saya jelaskan. Adik-adik, mungkin kalau masalah narkotika, intinya tidak mencoba. Walaupun ditawari siapapun, nawari, jangan mencoba. Karena kalau sudah pernah mencoba, pasti akan ketagihan. Dan harganya juga lumayan mahal. Karena bisa ketergantungan. Kalau udah tergantungan susah hilangkannya. Mungkin itu narkoba. Kita ke selanjutnya. Jenis-jenis narkoba. Yang pertama opium atau opiat. Opiat atau opium adalah bubuk yang dihasilkan langsung oleh tanaman yang bernama popi atau papeper apa bahasanya ya. Bahasa Latin Somniferum, di mana dalam bubuk haram tersebut terkandung morfin yang sangat baik untuk menghilangkan rasa sakit dan kodein yang berfungsi sebagai obat antitusif. Nah, ini jenisnya adalah opium. Berupa bubuk ini dihasilkan oleh tanaman, semua tanaman ini. Jadi dapat juga kalau dipakai obat bisa, cuma dengan resep dokter. Ini opium. Untuk selanjutnya, jenis narkoba selanjutnya adalah heroin. Heroin adalah keturunan dari morfin atau opioida semi-sintetik dengan proses kimiawi yang dapat menimbulkan ketergantungan atau kecanduan yang berlipat ganda. Heroin dipakai oleh para pecandunya dengan cara menyuntik heroin ke otot atau kulit atau subkutan atau pembuluh vena. Ya, ini heroin adalah penggunaannya dengan cara disuntik ke pembuluh darah kita. Mungkin pernah dengar pemakaian narkoba yang disuntik ke kulitnya atau di ototnya, uratnya, itulah urat yang gampang. Itulah heroin yang dimasukkan ke badan kita melalui darah. Itu tidak bakalan bisa hilang karena sudah bercampur dengan darah kita. Kalau dites pasti hasilnya positif. Itu heroin, adik-adik. Ya, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Ini adalah kokain. Jenis narkoba selanjutnya adalah kokain atau kokain hidroklorida. Kokain adalah bentuk bubuk kristal putih yang didapat dari ekstraksi serta isolasi daun koka, hidroksilon, koka. Bahasanya nih bahasa Latin semua, bahasa susah.
yang dapat menjadi perangsang pada sambungan saraf dengan cara atau teknik diminum dengan pencampurnya dengan minuman, dihisap seperti rokok, disuntik juga bisa nih ke pembuluh darah, dihirup dari hidung dengan pipa kecil. Nah, ini yang sering terdengar di masyarakat adalah masalah bubuk kristal putih, kokain. Ini penggunaannya adalah seperti rokok. Mungkin adik-adik ada yang merokok sudah mungkin ya. Nah, kalau bisa jangan merokok dulu karena masih sekolah, masih perlu biaya, dan jangan mencoba narkoba atau jenis kristal putih ini. Apapun tawaran dari teman-teman atau rekan-rekannya, oh ini gratis, memang awalnya gratis, tapi selanjutnya pasti disuruh beli dan perlu biaya. Sedangkan adik-adik masih sekolah, perlu biaya banyak. Dan selanjutnya adalah jenis narkoba selanjutnya adalah ganja. Nah, ini ganja mungkin bisa dilihat gambarnya. Ganja di negara kita ada juga di mana? Di Aceh ya. Di sana karena subur di sana. Katanya ditanam aja, dilempar itu bijinya bisa tumbuh. Nah, itu ganja di Aceh bisa subur. Kalau tempat lain kayaknya kurang pas iklimnya atau cuacanya. Ganja atau marijuana adalah tanaman semak. Awalnya tanaman semak atau perdu yang tumbuh secara liar di hutan, yang mana daun, bunga, dan biji kanabis berfungsi untuk relaksan dan mengatasi keracunan ringan, intoksikasi ringan. Ya, ini adik-adik, ganja ini kalau di medis ada juga yang dipakai dengan catatan harus dengan pengetahuan dokter atau resep dokter, sesuai dengan takarannya penggunanya. Ganja bisa untuk obat, untuk obat nyeri itu bisa. Tapi kadang-kadang di tempat kita ini masyarakat kita memakainya berlebihan. Kadang-kadang ya biar rasa pusing, mabuk, ya itulah. Kadang-kadang kita pakainya berlebihan untuk biar percaya diri katanya. Yaitu ganja yang tanaman semak katanya awalnya, tapi sekarang sudah harganya mahal, tapi dilarang. Itu adik-adik ya. Selanjutnya adalah ke materi mengapa menggunakan narkoba. Nah, ini mengapa menggunakan narkoba. Yang pertama adalah ingin terlihat gaya. Ya, terlihat gaya mungkin ya penampilan. Wah, dilihat teman gini, penampilannya beda. Gaya lah namanya, gaya hidup. Yang kedua adalah ikut-ikutan. Nah, ini ikut-ikutan ini adik-adik harus jangan ikut-ikutan. Ada ikut temannya nyemplung ke sungai, juga ikut nyemplung ke sungai. Ini ikut-ikutan, jangan coba-coba ikut-ikutan. Pokoknya no narkoba. Yang ketiga adalah solidaritas kelompok atau komunitas geng. Nah, ini ada kelompoknya. Satu nyoba harus semua nyoba gitu ya. Pasti ada istilah gitu. Yang lain enggak nyantap, ini harus nyantap semua. Itu malah solidaritas selana kelompoknya. Yang keempat adalah coba-coba atau ingin tahu. Nah, ini coba-coba juga jangan sampai coba-coba atau ingin tahu. Kalau bisa jangan sampai tahu. Karena kalau sudah ketahuan atau nyoba, besok pasti ditawari lagi beli. Kalau pertama mungkin kasih gratis, yang selanjutnya pasti beli. Dan harganya juga mahal. Tapi walaupun mahal di tempat kita nih, anak muda atau dewasa pasti dibeli. Karena ya mahal pada obat ini. Di luar negeri harganya sebenarnya tidak mahal kayak di Indonesia. Di Indonesia paling mahal obat ini, narkoba ini. Tapi tetap dibeli. Itulah makanya langsung dikirim terus ke Indonesia, diselundupkan dengan cara apapun karena harganya mahal, keuntungannya besar. Makanya jangan coba-coba. Terus yang kelima adalah ingin menyelesaikan dan melupakan masalah. Nah, ini biasanya kalau mungkin ada masalah dengan keluarga, di sekolah, atau sama teman dekatnya, menyelesaikan masalah dengan memakai narkoba. Atau mungkin yang ringan, kalau narkoba tidak bisa, mungkin bisa minum obat-obatan gaduk itu yang dicampur macam-macam. Ada alkohol, ada obat-obatan, obat batuk dipakai. Jadi kalau bisa adik-adik jangan mencoba semua itu.
ngelem. Nah itu lagi biasanya anak-anak yang SD atau SMP banyak yang ngelem, dan semua itu semua merusak organ kita. Kalau bisa jangan coba-coba semua ini barang-barang ini yang saya sebutkan tadi. Mungkin selanjutnya yaitu dampak ya, mungkin dampak dari narkoba. Dampak fisik yang pertama adalah kerusakan pada jantung, terus otak, hati, sistem pencernaan, tertular penyakit HIV atau AIDS, hepatitis B dan C, sifilis. Nah, sifilis ini ada dampak fisiknya. Jantungnya pengaruh, karena zaman sekarang nih banyak orang yang sakit jantung, meninggal masih muda, sudah meninggal. Ya kita memang meninggal itu sudah takdir dari Tuhan, tapi kita harus berusaha untuk menjaga kesehatan. Terus otak, mungkin yang sudah awalnya pintar, kalau sudah pakai narkoba pasti otaknya ya apa bilang bahasa sini dodong, tidak bisa dikendalikan karena sudah pengaruh narkoba. Jadi otaknya susah dikendalikan. Terus hati, ya hati jelas pasti hati itu bisa sakit hati, sistem pencernaan, tertular penyakit. Nah, kayak HIV ini apalagi susah dihilangkan, AIDS obatnya tidak ada. Hepatitis B juga, ini banyak orang hepatitis B, jadi obatnya belum ada yang paten. C, sifilis. Sifilis ini biasanya ada masalah hubungan di luar nikah, itu jadinya penyakit kelamin. Jadi semua ini obatnya susah. Jadi adik-adik jangan mencoba-coba narkoba. Mungkin itu yang dampak fisik ya. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu masalah dampak psikologi atau kejiwaan. Yang pertama adalah depresi mental. Jadi mentalnya sudah ada gangguan. Biasanya diajak ngomong, sering ngelamun gitu ya. Mentalnya sudah terganggu, depresi. Yang kedua adalah gangguan jiwa berat atau psikotik. Nah, udah gangguan jiwa ini sudah setengah-setengah gila ini, pasti namanya gangguan jiwa, pasti bahasanya pasti orang gila. Atau psikotik ini susah nih ngilangkan sudah kayak gini. Karena kecanduan narkoba pasti susah mengobatinya. Makanya sering sudah saya bilang tadi jangan coba-coba. Yang ketiga lah menyebabkan bunuh diri. Nah ini sering mau bunuh diri karena apalagi ini ketagihan, terus obatnya tidak ada, narkobanya tidak dapat, pasti bisa bunuh diri, mau motong-motong tangannya, nyat-nyat tangannya dengan silet kah atau pisau. Nah itu. Jadi semua adalah merugikan diri kita sendiri. Intinya makanya jangan coba-coba. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu dampak sosial. Dampak sosial yang pertama, tidak peduli terhadap orang lain. Sering terlibat dalam tindakan kriminal dan kekerasan. Tidak peduli dengan orang lain berarti apapun ada di sekelilingnya tidak pernah diperhatikan. Keluarganya, apalagi temannya, apalagi orang tidak kenal, pasti tidak peduli dengan orang lain. Sering terlibat dalam tindakan kriminal. Nah ini pasti ujung-ujungnya larinya ke kriminal. Bisa mencuri, berkelahi karena pengaruh obat itu. Terus perlu biaya untuk beli obat, sehingga pasti kriminal, kekerasan, itu pencurian. Yang kedua adalah menunjukkan sikap tidak peduli dan jauh dari keluarga. Ya ini tidak peduli juga, khususnya keluarga ini. Nah, keluarga sudah tidak peduli, apalagi ini susah nih kalau sudah keluarga tidak peduli dengan keluarga, repot. Padahal mungkin orang tuanya masih sayang dengan anaknya, tapi kadang anaknya tidak peduli, cuek sama orang tuanya karena sudah pengaruh obat tersebut. Ya kita lanjutkan ke selanjutnya, ciri-ciri pengguna narkoba. Nah ini adik-adik, mungkin di sekitar adik-adik ini atau di keluarga atau di lingkungannya bisa melihat ini ciri-ciri pengguna narkoba. Yang pertama, berat badan turun drastis. Nah, ini drastis lah bahasanya. Mungkin dulunya badannya bagus, habis itu tambah kurus ya, itu berat badan menurun. Mungkin bisa melihat keluarganya, saudaranya yang ada ciri-ciri tersebut.
bisa ini pengaruh narkoba. Yang kedua adalah mata terlihat cekung dan merah, muka pucat. Nah ini cekung karena ya kurang makan, kurang gizi, karena biasanya begadang, senangnya begadang, siang tidur gitu. Dan merah, muka pucat, mukanya pucat, layu, tidak sehat lah bahasanya, pasti itulah ciri-ciri narkoba, pengguna narkoba. Ketiga, sering menguap, sering menguap, ngantuk. Orang siang juga ngantuk. Kalau malam mungkin kita normal ngantuk wajar aja. Kalau siang sebentar ngantuk, duduk sebentar tidur. Itulah pengaruh-pengaruh dari ciri-ciri pengguna narkoba. Yang keempat, ada sering batuk-batuk dan pilek berkepanjangan. Nih kalau batuk pilek biasanya ada musimnya, cuma ini karena batuknya berkepanjangan, tidak ada sembuhnya. Kalau batuk biasa mungkin belikan obat di apotek bisa sembuh. Ini kalau udah batuknya berkepanjangan, tidak hilang-hilang, pileknya kepanjangan, ya itu pasti pengaruh dari narkoba. Yang kelima adalah mengeluarkan keringat berlebihan. Nah, keringatnya berlebihan, makan aja keringetan biasanya. Terus duduk keringetan, apalagi kepanasan, keringatnya berlebihan. Ya itu, adik-adik. Mungkin ada terasa, mungkin ada yang ada semuanya ini, mungkin ada ciri-ciri 5 ciri-ciri pengguna narkoba. Mungkin bisa dilihat temannya saling mengaca, mudah-mudahan tidak ada di sini. Kita lanjutkan ke selanjutnya adalah upaya pencegahan. Ya, ini upaya pencegahan adik-adik. Prevensi primer. Nah, ini prevensi primer adalah pencegahan agar orang sehat tidak terlibat penyalahgunaan dan ketergantungan nasa, ya, narkoba ini. Jadi orang yang sehat tidak terlibat penyalahgunaan, jadi tidak usah coba-coba. Itu aja intinya. Mungkin pesan saya adalah jangan coba-coba, jangan tanya, jangan coba-coba. Mudah-mudahan sehat seterusnya. Yang kedua, prevensi sekunder adalah terapi. Nah, ini terapi pengobatan terhadap mereka yang terlibat penyalahgunaan dan tergantungan nasa atau pasien. Jadi dipakai untuk terapi ini pencegahannya, bisa untuk menghilangkan, bisa pakai terapi untuk menghilangkan penyalahgunaan narkoba atau ketergantungan. Bisa diterapi dengan cara rutin, mungkin bisa menghilangkan. Dengan catatan harus dari diri kita sendiri. Maksudnya niatnya saya mau berhenti dari narkoba, ya pasti bisa hilang. Kalau tidak ada niat ya susah. Yang selanjutnya, prevensi tersier adalah rehabilitasi bagi penyalahgunaan atau ketergantungan nasa setelah memperoleh terapi. Setelah terapi ada untuk selanjutnya, untuk pencegahannya adalah rehabilitasi. Ini rehabilitasi adalah biasanya tidak bayar ini, karena negara yang menyiapkan biayanya. Mungkin adik-adik atau keluarga, ada orang tuanya ada yang ketergantungan narkoba, bisa direhabilitasi, dilaporkan, tidak akan diproses itu kalau narkoba. Kalau sudah dilaporkan, tapi jangan diketangkap. Kalau ketangkap ya diproses hukum. Kalau melaporkan, oh keluarga saya nih Pak, gimana caranya biar tidak tergantungan narkoba lagi, bisa dilaporkan, nanti direhabilitasi di Samarinda ada, tidak dipungut biaya, bisa karena negara yang biayai. Itu yang selanjutnya adalah upaya penanggulangan. Nah, penanggulangan yang pertama adalah memberikan pembinaan di bidang agama, yaitu dengan mengajak memakai untuk bertaubat. Nah, ini yang pertama, mungkin kita sebagai umat beragama, apapun agamanya, kalau sudah kita mendalami agama, mustahil jangan sampailah kena narkoba. Kalau kita sudah mendalami agama sesuai dengan agamanya masing-masing, silakan. Narkoba jauh lah dari kita. Kalau kita sudah melaksanakan taubat atau bidang agama, kita laksanakan dengan baik. Yang kedua adalah memotivasi keluarga untuk memberikan dukungan serta perhatian yang lebih baik kepada si pemakai. Nah, ini kalau udah ada keluarganya atau siapapun mau niat berhenti untuk pakai narkoba, jangan dikucilkan. Berilah dia dukungan serta perhatian yang lebih kepada si pemakai orang tersebut, agar dia merasa dihargai, diajak berteman, jangan dikucilkan, karena dia
ini apa namanya sudah ada niat untuk berhenti dari kegantungan narkoba. Walaupun saudara mau teman, diajak berteman. Yang ketiga adalah ajaklah pemakai agar ikut aktif dalam kegiatan di masyarakat seperti kerja bakti, Karang Taruna, atau kegiatan positif lainnya. Ya, ini adik-adik mungkin kan generasi penerus. Gunakanlah waktunya yang baik atau ikut sosialisasi di masyarakat. Ini ajaklah pemakai, maksudnya teman-teman yang mungkin kemarin-kemarin dikucilkan, agar sekarang udah mulai sadar. Jangan pisah-pisah dia, kotak-kotak lah bahasanya. Ajak berkumpul, apapun kegiatan di masyarakat dia diajak. Ayo kita, mau ada kegiatan ini kerja bakti kah? Contohnya diajak dia, biar pikirannya terasa terbuka. Mungkin ada Karang Taruna yang muda-muda, silakan apa kegiatan di desa untuk kemajuan desanya. Ya intinya mungkin lihat situasi, mungkin ada hujan-hujan, mungkin bersihkan parit, atau yang penting kebersihan lah. Yang penting tujuannya positif. Atau di sekolah ada pramuka, di polisi ada juga Saka Bayangkara. Mungkin ada yang mau ikut kegiatan, silakan bergabung dengan organisasi yang tujuannya positif. Itu mungkin kita selanjutnya adalah, nah ini masalah hukuman ya. Kita yang terakhir mungkin di materinya masalah hukuman. Ada hukumannya, yaitu Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 29 tentang narkotika. Ini pasalnya ada 114, 112, ayat 1, 107, ayat 1A. Ancamannya hukumannya 5 tahun sampai 15 tahun. Nah, ini ancaman narkoba nih, ancamannya 5 sampai 15 tahun. Ada juga hukuman mati. Kalau sudah mungkin barang buktinya yang didapat berlebihan, berton-ton atau berkilo-kilo. Ya ini adik-adik, narkotika ada hukumannya 5 sampai 15 tahun. Tapi di negara kita nih, mungkin di polisi aja tahanan bagian besar ada tahanan narkotika atau pemakai narkoba. Mungkin 60% sampai 70% tahanannya adalah tahanan narkoba. Jadi di kita ini semua sudah kena kecanduan narkoba, baik dari pejabat, masyarakat biasa, sampai masyarakat bawah, anak-anak, muda semua. Makanya adik-adik jangan coba-coba untuk narkoba. Mungkin itu adik-adik yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan diterapkan masing-masing tetangganya atau keluarga disampaikan. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.